Oke, kali ini saya bersama teman saya yang bernama Nuriana. Nuriana. Halo. Nah, dia ini adalah salah satu ibu yang sangat hebat, ibu yang aktif. Nah, Asyik. banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Yuk coba kita tanya-tanya kegiatan apa sih yang dia lakukan. Oke, Non, apa Iya. kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat selalu. Kegiatan apa nih sih? Ya selain ngurus anak di rumah, ya kayak kita tuh senam. Senam. Nah, itu udah rutin lah kalau senam Setiap ya. kapan? Seminggu itu bisa 3 kali. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Wih. Hari Jumat, Jumat, Sabtu sama Minggu itu 2 kali kalau Minggu. Minggu 2 kali berarti 2 kali. bertempat. 4. Oh, berarti Ya. memang lu ngajar ya? Berarti Ya. kayak instruktur sih. Iya, istilahnya instrukturnya langsung sih bukan, cuman ya kita sebagai Asistensi. ya asisten gitulah. Asistensi. Iya. Nah, terus apa namanya? Kegiatan lu sebagai ibu rumah tangga itu terganggu nggak? Ya kan kita kalau keluar rumah itu ya udah beres baru kita keluar. Udah beres. Iya. Oh, biasanya pagi tuh ya? Ya kan kalau pagi kan yang penting anak udah jalan sekolah, ya kan kita bangun lebih awal Oh, kalau iya. bersenam gitu. Nah, ini nih saking aktifnya, jadi dia harus sudah bisa memprediksi kapan buat anak, persiapan buat anak, Iya. terus kapan buat beraktivitas, Iya, iya. terus kapan lagi buat nongkrong sama teman-teman. Nah, Itu itu pasti dia. suka nongkrong sama teman-teman juga ya? Masih kalau itu kan pasti ada waktunya. Nah, ini Pasti. dia nih. Kadang kan kalau ibu rumah tangga itu stuck di dapur gitu kan, stuck di rumah. Nah, kenapa saya apa namanya ada keinginan untuk coba ngobrol-ngobrol bersama teman saya ini, karena saya melihat bahwa dia ini wanita yang aktif, ibu rumah tangga, jadi dia bisa mengatur waktunya gitu. Iya. Ini yang maksudnya gini, jarang sekali orang yang memang bisa mengatur. Kadang orang telepon sama Betul, anak ya. memang apalagi kayak gue anak 5. Anak lima. Nah, itu dia. Anak 5 lagi. Itu orang pasti mikir, aduh udah sibuk gitu. Iya, Tapi kan sibuk banget, tergantung dapur. kitanya, memanage itu bisa nggak gitu. Bangun lebih awal pastinya. Apalagi kalau hari sekolah, Hari sekolah kita kan harus kita kan harus siapin bekalnya. Persiapan buat anak-anak sekolah kita kan harus di-prepare. Oh, nah itu jadi lu anak 5, terus lu punya kegiatan. Misalnya nih, ada gak anak lu yang protes gitu? Wah, Iya. banyak banget sih kegiatan mah gitu. Ya alhamdulillah sih selama ini aman. Yang penting kan kita beres di rumah. Oke. Yoi. Terus dengan anak yang banyak ini, ada gak anak lu misalnya dia mamanya sayangnya sama dia doang gitu? Enggak, alhamdulillah enggak. Aman kok anak-anak semua. Yang penting kan kita keluar positif. Iya. Ya kalau kita keluar positif, ya insya Allah anak-anak juga nggak masalah karena memang tujuannya kemana? Tujuan senam ya kita alhamdulillah ada di senam gitu. Kalau kita lagi mau keluar sama temen nih, nongkrong sama temen sekolah atau temen senam, memang ada di situ. Jadi anak-anak nggak masalah. Nah, terus apa namanya, kok bisa senam ini? Apakah memang dari dulunya memang punya basic nari atau basic olahraga gitu? Enggak sih, sebenarnya ya kalau senam tuh memang kita mikirnya cuma buat kesehatan ya, gitu kan? Karena apa? Itu buat diri kita sendiri, bukan buat orang. Kalau kita benar-benar fokus di senam itu, gitu. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu, bukan untuk apa ya dibilang cuman sekedar gaya, cuman sekedar ikut-ikutan enggak. Tapi kalau menurut gue ya, gue senam memang buat gue sendiri, kesehatan gue sendiri. Terus lu punya usaha lain nggak? Ya selama ini sih enggak, cuman dari suami aja sih. Ya, alhamdulillah lah istilahnya cukup lah buat nafkahin di mana. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah iya gitu aja. Artinya kan itu tadi balik lagi bahwa tidak serta merta jadi ibu rumah tangga terus tidak tutup kemungkinan bisa melakukan hal yang lain, Ya, betul. punya kegiatan yang lain, Iya. punya hobi yang lain, Betul. tetap bisa realisasi hobi-hobi. Iya, kayak gitu. alhamdulillah sih ada istilah gini, kita ikut komunitas juga, Ada itu kan komunitas juga. ada istilahnya. Jadi kita ya sebenarnya emang
ibu rumah tangga ya harus kita pinter-pinter sendiri ngatur waktu gitu. Ngomong itu dibayar nggak sih senam? Maksudnya mengasisten, saat ini kan masih mengasistensi. Iya. Nah itu dibayar juga. Ya kalau kita sih kan yang dibayar pelatihnya, paling ya kita entah diajak makan, entah ini gitu aja. Karena kan berapa sih bayaran ini gitu kan? Karena kan kalau gue kan ikutnya klub jantung sehat, iya gitu. Jadi kan istilahnya ya standarnya lah gitu aja. Nah itulah dia. Ini patut dicontoh teman-teman. Sebenarnya gini, orang-orang seumuran kita ini sebenarnya masih pengen banyak beraktivitas, banyak, terus juga masih mau nongkrong misalnya gitu kan. Terserah aja gua dan teman-teman yang lain juga sebenarnya banyak yang masih mau beraktivitas gitu dan nongkrong bareng sama teman-teman yang lain dalam hal positif. Nah, tapi kadang mereka terbatas dengan misalnya nih, gue udah punya anak, gue ibu rumah tangga, gue harus benar, kayaknya ribet banget urusannya sama rumah gitu loh, gitu kan? Gak ada habis emang kalau urusan rumah tuh gak ada habis. Nah itu dia. Tapi makanya pas gue lihat lu kok bisa gitu memanage-nya gitu, nih kapan waktunya buat rumah, kapan waktunya buat suami, kapan waktunya buat main, aktivitas kegiatan yang lain itu kan menurut gue sangat rumit. Memang kalau dipikirin ya rumit banget, apalagi kalau hari sekolah gitu kan. Harus bawa bekal sekolah, terus gue harus mikir gue bangun jam berapa gitu. Tapi karena udah terbiasa dan gak jadi beban ya. Sebenarnya sih kalau kayak gitu jangan dijadiin beban. Kalau beban itu memang, aduh gue bisa nggak ya, tapi ya ngalir aja sih. Kalau gue sih gitu. Jadi kayak easy going aja, maksudnya ya udah lakuin aja. Kadang jangan dibawa pikiran juga ya. Iya, kalau beban jadi kita nggak karuan. Akhirnya kita kesini kerja nggak bisa, kesini nggak bisa, terlantar semua. Tapi kalau gue mikirnya, kalau hari sekolah gue harus manage jam 5:30 bekal harus siap. Jam berapa gue harus bangun? Gila. Serius? 5:30 udah siap. 5:30 udah harus siap. Gila mantap ya. Itu tiap hari bangun jam 3 buat masak. Tiap hari jam 3. Tiap hari. Jam 3 setiap hari. Tiap hari itu buat masak bekal karena 5:30 harus sudah masuk di packing kan 5 tuh di packing. Nah jadi dia jam 6 jalan udah beres. Oke. Gitu. Yang paling besar kelas? Alhamdulillah nih tahun ini lulus. Kelas SMA. SMK 27. Iya. Yang paling kecil? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, ya artinya kan gini, pada saat itu atau misalnya setahun kebelakangan ini memang lu sebagai ibu rumah tangga harus benar-benar fokus tuh buat anak yang kelima-limanya, ya artinya ada anak yang 5 tahun dan pasti ada anak yang masih SD, SMP dan SMA yang masih itu kan repot banget ya. Betul. Nyiapinnya segala macam, terus kapan lo waktunya masak, kapan waktunya berbelanja misalnya gitu. Iya. Kalau buat belanja emang kalau gue itu malam, gue belanja malam karena kan kita jam 3 harus sudah masak. Iya, makanya jadi kita harus pinter gitu ya kayak gitu. Kalau kita ngandelin, ya nggak bisa. Karena kan kasihan juga anak-anak jajan di luar, apa sih makanannya kayak gimana sih gitu. Jadi lebih mikir gitu karena alhamdulillah sih 5-5-nya ini yang namanya makan tuh nggak ada yang susah. Jadi dia juga makan apa aja dimakan. Jadi nggak ada mami harus ini ya enggak. Alhamdulillah jadi kita nggak repot gitu. Dengan 1-2 menu mereka mau gitu. Jadi nggak harus menunya lain-lain yang anak satu ini saya juga. Alhamdulillah sih enggak kayak gitu. Nah intinya tadi dibikin mudah aja ya. Betul. Nggak usah dibikin repot, nggak usah dibikin pusing. Ya udah pokoknya lakukan aja. Betul, sebenarnya ya istilahnya kita ngalir aja sih. Oh memang ada tugasnya begini gitu kan. Ya udah namanya kita ngerjain semua sendiri tanpa ada bantuan istilahnya pembantu atau siapapun. Ya kita harus ngatur waktu. Nah, pesan-pesan motivasi lu buat kita semua. Sebagai let's say untuk ibu-ibu, karena lu ibu-ibu. Ya kalau motivasi gue sih ya kita memang udah dikodratin sebagai seorang ibu dengan sebanyaknya rutinitas kita, entah ngurus anak, entah ngurus suami, ngurus rumah, apapun itu. Tapi selama kita ngerjainnya ikhlas, ya kan, selama kita ya udah ini memang tugas kita sebagai orang tua, sebagai ibu, ya insya Allah sih itu berjalan ngalir sendiri aja gitu.
nggak usah dibuat beban, karena orang kebanyakan aduh repot nih jadi ibu dengan 1 2 anak 3, itu merasa udah terbeban banget. Nggak usah, karena kayak gitu itu akhirnya kita nggak ngerjain apa-apa, terlantar semua. Oke, nah itulah tadi motivasi dari sahabat saya Nuryani. Mungkin bisa jadi apa namanya acuan buat kita semua. Itu tadi ngomong-ngomong singkat, ngobrol-ngobrol singkat bersama teman saya. Sampai jumpa ketemu lagi. Dadah.